Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kalian nanti akan bersama saya sampai akhir semester, di mana pertemuan dengan saya pada hari ini nanti akan membahas spektrofotometri. Kemudian pertemuan berikutnya kromatografi, dan pertemuan berikutnya yang terakhir nanti adalah elektroforesis. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pada pertemuan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, sebelum kita mulai membahas secara detail apa itu spektrofotometri, kita akan mengenal terlebih dahulu prinsip dari spektrofotometri. Prinsip dari spektrofotometri intinya adalah larutan sampel. Sampel di sini maksudnya adalah bahan yang akan kita ukur, ya. Bahan yang akan kita ukur berapa konsentrasi yang terkandung di dalamnya. Dikenai radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik biasanya nanti berasal dari cahaya, ya, cahaya lampu dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail, sehingga nanti bisa menyerap energi atau radiasi. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Materi yang dimaksud di sini adalah materi yang ada di dalam sampel, ya, baik atom maupun molekul. Di mana jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel nanti akan dikonversi untuk bisa kita ukur berapa jumlahnya, atau kita sebut sebagai data kuantitatif, ya. Jadi berapa ppm, berapa persen, dan lain sebagainya. Itulah prinsip dari spektrofotometer. Berikutnya, definisinya. Apa itu spektrofotometri? Intinya adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan. Kenapa harus berwarna larutan? Karena larutan yang tidak berwarna itu nanti tidak bisa kita tera, ya. Jadi biasanya kita berikan pengkompleks. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya, yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Ini kenapa saya bold, karena ini sangat penting, di mana nanti spektrofotometri biasanya akan menggunakan yang namanya larutan standar atau reference solution, atau kita sering menyebut larutan blanko, ya. Di mana larutan blanko itu sudah kita ketahui konsentrasinya, sehingga nanti konsentrasi yang kita ukur di sampel nanti akan bisa kita bandingkan dengan larutan standar, sehingga kita nanti akan mendapatkan konsentrasi nilai yang lebih valid dan lebih benar. Kemudian penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau serapan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, spektrofotometri dan spektrofotometer itu berbeda, ya. Kalau spektrofotometri itu adalah pengukurannya atau prosesnya, pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan instrumen. Nah, instrumennya itu kita sebut nanti sebagai spektrofotometer. Jadi alat untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang tertentu. Itu kita sebut sebagai spektrofotometer. Tadi sudah saya sampaikan bahwa spektrofotometer itu bisa menghasilkan data kuantitatif, ya. Kuantitatifnya nanti biasanya bisa berbentuk transmitansi, biasanya satuannya persen T, T-nya itu besar, ya, persen T, dan absorbansi atau A, ya.
Apa bedanya transmitasi dan absorbansi nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian ada istilah lagi spektrofotometer. Ini adalah gabungan spektrometer dan fotometer. Apa itu spektrometer? Spektrometer adalah menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Sebagai contoh nanti panjang gelombangnya akan disampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian fotometer itu adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Jadi ada yang diserap, ada yang ditransmisikan. Sehingga spektrofotometer itu adalah mengukur energi secara relatif jika energi tersebut pertama ditransmisikan, ya. Kedua direfleksikan, jadi atau dipantulkan itu ya. Kemudian diemisikan ya, atau diabsorpsi. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis spektrofotometer berdasarkan materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Secara umum, jenis-jenis spektrofotometer itu dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah spektrofotometer molekul, dan yang kedua nanti adalah spektrofotometer atom. Intinya ini adalah apa yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik ya. Jadi bisa molekul, bisa atom ya. Jadi kalau molekul tentu saja nanti akan berinteraksi dengan molekul. Contohnya NMR. Apa itu NMR? Coba diperhatikan baik-baik. N-nya itu adalah nuklir, ya, nuklir. M-nya itu magnetik, R-nya itu resonance. Jadi saya ulangi, N-nya itu nuklir, M-nya itu magnetik, R-nya itu resonance. Atau nuklir magnetic resonance. Ya. IR itu kepanjangan dari infrared. Ya. UV itu sinar UV. Atau ultraviolet. Vis di sini maksudnya visible. Apa itu bedanya? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir, sebagai contoh dari spektrofotometer molekul itu adalah XRD. X-nya itu XR-nya itu X-ray gitu ya. Artinya sinar X gitu. D-nya itu adalah diffractometer. D-nya itu apa? Diffractometer. Jadi XRD itu adalah X-ray diffractometer. Sebagai contoh, kalau XRD ya itu bisa digunakan untuk mengetahui struktur dari pati tersebut, itu ya, kristalin atau amorf. Ya, jadi sedikit saja saya sampaikan bahwa pati itu mengandung amilosa dan amilopektin, di mana pati tersebut ada yang berstruktur kristalin, jadi ada berstruktur kristal, berstruktur kuat gitu ya. Kemudian ada yang berstruktur amorf atau berstruktur lemah ya. Jadi XRD ini bisa digunakan untuk mengetahui derajat kristalinitas dari sebuah pati ya. Nanti akan kalian lebih dalami nanti di mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan sub karbohidrat ya. Kebetulan nanti yang mengajar adalah saya juga. Kemudian yang kedua itu adalah spektrofotometer atom ya, tentu saja dia berinteraksi dengan atom. Contohnya AAS. AAS itu kepanjangan dari Atomic Absorption Spectrophotometry gitu ya. Kemudian AFS Atomic Fluorescence Spectrophotometry. Jadi jenis-jenisnya berdasarkan materi itu ada dua ya, ingat baik-baik. Nanti kalau keluar ujian ya, spektrofotometer molekul dan spektrofotometer atom, berikut dengan contoh-contohnya. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada spektrofotometer ini adalah ini ya, IR dan UV vis. Kenapa ini kita pelajari? Ini.
Karena ini nanti erat kaitannya dengan riset yang kalian lakukan di ilmu teknologi pangan, ya. Dan kebetulan di lab kita yang tersedia salah satunya adalah UV-Vis ini, ya. Jadi ketika kita bicara riset pangan dikaitkan dengan jenis-jenis spektrofotometer, biasanya ada dua, ya, UV-Vis dan infrared spektrofotometri. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya adalah di panjang gelombang. Kalian bisa melihat gambar di bawah, ya. Yang namanya vis itu artinya visible, ya, kurang lebih 400 nanometer panjang gelombangnya, ya, sampai 700 nanometer. Ya. Ini yang bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian di bawahnya itu kita sebut sebagai UV atau ultraviolet, ya. Kemudian di atas 700 nanometer kita sebut sebagai infrared, ya, infrared. Dan prinsip inilah yang digunakan nanti oleh masing-masing jenis spektrofotometer. Jadi maksudnya kalau UV-Vis dia nanti hanya bisa menerap panjang gelombang kurang lebih 300-an, ya, sampai sekitar 700 nanometer, sedangkan infrared itu di atas 700 nanometer. Nah, ini ya sebagai contoh visible, ya, itu panjang gelombangnya sekitar ini tadi, ya, 400 sampai 750, sedangkan UV itu di bawah 400, ya, 1 sampai 400. Kemudian yang paling tinggi atau panjang gelombangnya itu yang paling besar, gitu ya. Itu adalah sinar gamma, ya. Kemudian X-ray ini sinar X, ya. Kemudian UV atau ultraviolet, ya. Kemudian visible, near infrared, infrared, dan gelombang mikro, ya. Jadi semakin ke bawah itu panjang gelombangnya itu paling besar, ya, paling besar. Sini paling kecil. PM itu adalah pikometer, ya, pikometer. 10 pangkat min 9. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan visible, ya, nanti akan ada warna yang teramati, warna yang diserap dengan panjang gelombang tertentu. Jadi warna yang teramati ini misalkan kita membuat sebuah larutan atau kita ingin menerah sampel kita, kemudian warnanya hijau, itu maka kita harus memilih panjang gelombang. Jadi alatnya atau spektrofotometernya itu kita set panjang gelombang sekitar 700 nanometer, ya, misalkan semacam itu. Nanti kalau misalkan larutan sampel kita warnanya merah, ya, maka alat kita nanti akan kita set sekitar 500 nanometer, ya. Ini nanti biasanya akan muncul di alat persen transmitansi, gitu ya. Sedangkan warna yang diserap atau absorbansi itu adalah persen atau nilai absorbansi. Jadi intinya adalah warna yang teramati dengan warna yang diserap itu berbeda, ya, itu berbeda. Dan di mana warna yang teramati dengan warna yang diserap itu mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kalian pasti masih ingat ketika kita bicara spektrofotometer ada namanya Lambert-Beer Law atau hukum Lambert-Beer. Artinya adalah hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi yang diserap. Maksudnya linear adalah jika absorbansinya tinggi, ya, maka konsentrasi zatnya pun juga tinggi. Rumusnya adalah A
A besar ya, itu absorbansi, kemudian A kecil itu molar absorptivity atau derajat molaritas, kemudian B itu panjang kuvet. Kuvet nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi intinya kuvet itu adalah tempat untuk meletakkan sampel ya, biasanya berupa rectangular gitu ya, semacam balok tetapi tidak ada tutupnya di atas untuk tempat masuk sampel. Nah, di sini B ini adalah panjang kuvet dalam sentimeter, jadi diameter penampang bawah kuvet ya. Kemudian C itu adalah konsentrasi sampel ya. Biasanya nanti yang akan kita cari adalah C-nya ya. Nah, ini hubungan transmitansi dan absorbansi yang sudah saya singgung di slide sebelumnya. Jadi T atau transmitansi itu sama dengan I per I0 ya. I itu adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel ya, ini ya, sebagai contoh. Ini yang saya sebut tadi kuvet ya, ini diameter kuvetnya ya. Ini yang kuning ini adalah larutan sampel kita, dimana nanti akan cahaya masuk ke sini kemudian cahaya keluar. Cahaya yang masuk atau intensitas cahaya awal kita sebut sebagai IO ya, IO. Sedangkan intensitas cahaya setelah melewati sampel kita sebut sebagai I, sehingga transmitansi adalah I dibagi dengan I0 atau IO. Itu untuk transmitansi. Sedangkan bagaimana hubungan absorbansi dengan transmitansi? A sama dengan min log T sama dengan min log I per I0. I per I0 dari mana ini tadi ya? T sama dengan I sama dengan I0, ini min log T, T-nya adalah min log I per I0. Sehingga nanti bisa diubah menjadi T sama dengan I per I0 sama dengan 10 min A. Persen T sama dengan I per I0 dikali 100, sehingga A sama dengan min log T atau log 1/T. Ya, jadi, bagaimana cara mengubah transmitansi menjadi absorbansi, yaitu dengan rumus ini. A sama dengan log per 1/T. Ya. Ingat baik-baik nanti kalau keluar ujian supaya kalian bisa menghitung dengan benar. Ini ya sebagai contoh perhitungannya. Jadi misalkan diketahui persen transmitansi itu 95%. Berapa nilai absorbansinya? Seperti tadi kita masukkan rumus ya. Log sama dengan 100 per 95 ya, sama dengan log per 1 per 0,95 ya, nanti sama dengan absorbansinya 0,02227 ya. Nanti silahkan dicek dengan menggunakan kalkulator ya. Sehingga nanti jika kita amati ya dalam grafik di bawah ini, persen transmitansi itu nilai terkecil adalah 0 ya, sedangkan nilai terbesar adalah 100. Sebaliknya ya, nilai absorbansi paling kecil adalah 0, paling besar adalah 2 ya, ingat baik-baik. Jadi kalau absorbansi itu paling kecil 0 ya, paling besar adalah 2.